Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran tambahan, yaitu les online, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam seperti yang Bapak janjikan sebelum-sebelumnya ya. Jadi untuk kali ini Bapak akan membahas tentang penilaian tengah semester yang ada di dalam buku kalian juga nih ya. Kita sudah perjanjian kemarin, dan ini kenapa ini Bapak tayangkan sebelum jadwal yang kita buat, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu, karena yang kita akan hadapi ini itu sudah kita periksa. Jadi nanti setelah kalian nonton video ini, jadi untuk Kamis yang akan datang ya, yang minggu ini, itu sudah ada lagi malamnya materi yang akan dibahas sesudah yang ini. Oke, kita buka dulu bukunya ya. Kita masih ulangan tengah semester, itu masih semester 1 kita. Ya, bentar. Coba cari dulu. Di sini Bapak langsung mengajarkan kalian bagaimana cara menjawabnya dan juga cara mencari jawaban ya. Jadi tidak semata-mata kalian Bapak kasih jawaban. Jadi oke, kita buka halaman 34 ya. Persiapkan bukunya dan perhatikan penjelasan Bapak, dan juga Bapak akan memberikan jawaban yang benar ya, yang benar. Harapan Bapak supaya kalian itu sama-sama belajar, Bapak juga belajar ya, walaupun Bapak guru tapi Bapak juga belajar. Nah, belajar supaya kalian mengerti. Oke, nomor 1, Al-Kafirun artinya. Nah, kalau kalian tidak mengetahui maka buka dulu bukunya ya. Kalau kalian tidak hafal dengan materinya, buka halaman paling depan ya. Kamu cari ini, Bapak seolah-olah sama seperti kalian ya, sama-sama tidak tahu. Cari dulu mana yang tulisannya Al-Kafirun. Nah, di sini ada di halaman 8, menjelaskan pokok kandungan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena surah Al-Kafirun turun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada penjelasan ya. Surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dari Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran itu dia terletak pada surat yang ke-109. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Ma'un turunnya, asbabun nuzulnya ya. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat di ayat pertama. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, kalian lihat lagi di sini. Al-Kafirun artinya A, orang-orang mukmin, B, orang-orang yang mendustakan agama, C, orang-orang yang beriman, D, orang-orang kafir. Nah, sesuai dengan yang di buku tadi, di materi tadi, bahwa Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Dengan turunnya surah Al-Kafirun, harapan orang-orang kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad menjadi A, terbuka, B, sirna. Sirna itu apa? Sirna itu lenyap, hilang ya. C, bertambah, D, kuat. Nah, sudah jelas ya jawabannya, pasti sirna, karena harapan orang-orang kafir pada saat itu agar dakwahnya Nabi Muhammad itu hilang. Kita lanjut ke nomor 3. Surah Al-Kafirun tergolong surah A, Makkiyah, B, Makkah, C, Madaniyah, D, Madinah. Buka lagi materi yang tadi. Nah, kalian lihat halaman 8, Al-Kafirun itu tadi tergolong surah apa? Makkiyah. Karena apa disebut dengan Makkiyah? Karena dia diturunkan di kota Makkah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, ini soal kelas 6 ya. Ini untuk pelajaran kelas 6, ini kita membahas tentang pelajaran bagian 1. Kita lanjut ke nomor 4. Arti Asmaul Husna Al-Baqi adalah, nah cari yang membahas tentang Asmaul Husna. Itu pelajaran keberapa? Nah, kita cari lagi ya. Kita cari yang membahas tentang Asmaul Husna.
Ya, kalau kalian tidak hafal ya cari. Ya, cari yang tulisannya Asmaul Husna Al-Baqi. Nah, itu ada di halaman 28. Kalian buka Al-Baqi, atau itu tanda turun itu atau ya, artinya maha kekal. Nah, kalian lihat di sini. Nomor 4 tadi. A. Maha membutuhkan. B. Maha menentukan. C. Maha mendahulukan. D. Maha kekal. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke nomor 5. Sikap Nabi terhadap pemeluk agama lain adalah A. Menghormati. B. Menghinanya. C. Memeranginya. Dan D. Menjelek-jelekan. Pasti sudah tahu nih, sudah jelas ya jawabannya, karena kita sudah belajar bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi jawabannya benar adalah A. Menghormati. Jadi ya, berbeda agama, beda keyakinan, kita harus menghormati. Kita lanjut ke nomor 6. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar disebut ilmu. Ini sudah Bapak sering jelaskan ya, bahwa kita belajar tentang ilmu membaca Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran itu ada yang disebut dengan tajwid. Nah, jadi sini ada pilihannya. A. Tajwid. B. Nujum. C. Al-Kafirun. D. Falak. Jawabannya benar, sudah jelas ya, ilmu tajwid ya. Jawabannya tajwid A. Kita lanjut ke nomor 7. Berikut lafal yang memiliki arti orang-orang kafir adalah A. Ya ayyuha. B. La a'budu. C. Al-kafiruna. D. Wala antum. Nah, kalau kalian tidak tahu artinya atau tidak hafal artinya, kalian buka lagi bukunya, materi tadi di halaman pelajaran pertama membahas tentang surah Al-Kafirun. Kalian tinggal cari kosakata atau potongan-potongan dari ayat itu. Nah, kamu cari di mana ya? Cari nah ini. Bentar. Kalian cari di ayo belajar. Nah, ini buka halaman 7. Nah, di sini ada di bagian sebelah kanannya ada tulisannya Al-Kafiruna, orang-orang kafir. Ya. Berarti jawabannya adalah C. Ya, itu penting kalau kalian bisa mengaji, bisa membaca Al-Qur'an, pasti bisa menjawabnya ya. Kita lanjut ke nomor 8. Hancurnya seluruh alam semesta disebut A. Kiamat kubro. B. Kiamat sugra. C. Musibah. D. Ujian hidup. Nah, kiamat seperti kalian ketahui bahwa kiamat itu terbagi dua, kiamat kubro dan juga kiamat sugro. Ya, kiamat kubro itu kiamat besar. Kalau sugro itu kiamat kecil. Kalau hancur seluruh alam berarti sudah termasuk kiamat besar. Berarti jawaban yang benar adalah A. Kiamat kubro. Kita lanjut ke nomor 9. Qul ya ayyuhal kafirun. Lafal di atas jika ditulis Latin menjadi Latin itu tulisan ya, tulisan, bukan menerjemahkan Arab, tapi tulisan Arab yang dibaca secara bahasa Indonesia atau ditulis dengan tulisan bahasa Indonesia ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sudah jelas nih jawabannya, pasti C ya. Itu pentingnya kalau kalian bisa mengaji. Nomor 10. Yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil adalah, nah, kalian kalau tidak mengetahuinya buka lagi bukunya. Nah, tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat kalian buka. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini sudah ada di sini.
Ada tanda-tanda kiamat sugro, ada tanda-tanda kiamat kubro di halaman 18. Itu bisa kalian baca. Itu ada A sampai J, itu kiamat sugro. Ada A sampai J juga kiamat kubro. Ini hanya ringkasan, sebenarnya masih banyak sekali tanda-tanda hari kiamatnya. Nah, yang merupakan tanda-tanda kiamat kecil, apa? Tadi kiamat itu ada dua, besar dan kecil. Yang besar itu kiamat kubro sebutannya, kalau kecil disebut dengan kiamat sugro, kecil kayak gunung meletus ya dan sebagainya. Nah, di soal ini nomor 10, A. Perzinahan dan minuman keras merajalela. B. Rusaknya Ka'bah. C. Adanya binatang ajaib yang dapat berbicara. D. Matahari terbit dari sebelah barat ya, atau matahari terbit dari barat. Ini sudah jelas ya, jawabannya pasti A ya. Di A, perzinahan dan minuman keras merajalela. Kita lanjut ke nomor 11. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang menghafal Asmaul Husna dijamin A. panjang umur, B. masuk surga, C. luas rezeki, D. banyak teman. Nah, jangan asal jawab, kalian buka lagi materinya. Dimana yang mengajarkan tentang Asmaul Husna ya. Nah, dicari sabda Nabi. Nah, di sini ada halaman 27. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ashoha dakhalal jannah. Ya, artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya niscaya atau menghafalnya niscaya dia masuk surga ya. Berarti jawabannya benar adalah B, masuk surga. Nomor 12, kita lanjut ke nomor 12. Ta'buduna, cara membaca lafal di atas adalah A. memantul, B. diwakopkan, C. samar, D. jelas. Nah, ini jawabannya sudah jelas ya. Ta'buduna itu tidak memantul, tidak juga disamarkan, dan itu sudah cukup jelas ya. Jadi itu jelas, berarti jelas bacaannya ya. Jawabannya yang benar adalah D. Jumlah Asmaul Husna ada, semua tahu, mulai dari kelas rendah pasti sudah tahu ya, mulai dari kelas 1 kelas sampai kelas 5 tuh pasti kalian sudah belajar bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 14. Peristiwa kematian yang dialami manusia termasuk kiamat. Nah, kalau kalian tidak tahu jangan sembarang jawab ya. Orang mati, orang meninggal dunia itu termasuk kiamat apa? Coba kalian lihat di kiamat sugra dulu, ada gak? Nah, halaman 18 lah. Mampu kode biasa. Nah ya, di sini disebutkan bahwa orang mati itu termasuk kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Kiamat sugro. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah B. Kita lanjut ke nomor 15. Ayat ketiga surah Al-Kafirun berbunyi. Nah, kalau tidak hafal ya, buka lagi bukunya. Nah, buka lagi bukunya. Abah ajarkan supaya kalian menjawabnya tidak sembarangan. Kalian lihat di halaman 4. Itu ada surah Al-Kafirun, kalian cocokkan aja. Ayat ketiga itu yang mana? Nah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Nah, ini ayat 3 ya. Kamu lihatin. Wala antum a'biduna ma a'bud. Berarti jawaban yang benar adalah C ya. Ada satu sangat jelas. Kita lanjut ke nomor 16. Arti surah Al-Kafirun ayat 4 adalah, nah, ayat 4. Arti surah ayat 4. Surah Al-Kafirun ayat keempat. Nah, tidak hafal, coba lihat ya arti terjemahannya, kalian perhatikan. Nah, buka halaman 7, itu ada ayat 1 sampai ayat 6.
Nah, kalian lihat aja. Tadi yang diminta ayat 4. Ayat 4 di sini sebutnya apa? Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Berarti jawabannya benar adalah C. Sudah jelas ya. Kita lanjut ke nomor 17. Keadaan yang ditimbulkan dari sikap toleransi, kecuali toleransi itu menghargai ya. Kecuali itu kalau misalkan soalnya itu mengatakan kecuali berarti lain daripada itu ya. 1. Ketidaknyamanan, B. Ketentraman, C. Kenyamanan, D. Keamanan. Sudah jelas jawabannya A. Ketidaknyamanan karena kecuali ya. Kita lanjut ke nomor 18. Tempat ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia adalah A. Yaumul jaza, B. Yaumul mizan, C. Yaumul ba'at, D. Yaumul hisab. Jangan sembarang jawabnya, buka dulu materinya ya. Itu membahas tentang hari kiamat itu materinya. Nah di sini ada ya, buka halaman 16. Di halaman 16 ini ada nama-nama lain dari hari akhir ya, dari 1, 2 sampai 5 yang diringkas ya. Sebenarnya banyak, tapi untuk porsi anak-anak SD itu cuma 5 disebutkan di sini. Nah, di sini yang ditanya apa? Ditimbangnya ya. Kalian lihat mana yang ada tulisannya, yaumul apa yang ditimbang? Nah, yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan. Berarti jawaban yang benar adalah B, yaumul mizan. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Mempercayai bahwa hari kiamat itu pasti datang bagi umat Islam, hukumnya apa? Jelas sudah ya, bahwa kiamat itu bagi orang Islam itu sebuah rukun iman. Kita wajib beriman kepada hari kiamat. Berarti hukumnya adalah wajib. A. Wajib, B. Haram, C. Jais, D. Mustahil. Dan jelas jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 20 ya, bagian terakhir dari soal bagian 1. Menjelang hari kiamat, matahari terbit dari arah, ayo, kalau nggak tahu jangan sembarangan, lihat dulu. Lihat di materinya. Nah, itu menjelang hari kiamat ya. Ya. Matahari terbit dari sebelah barat ya. Nih di halaman 18 kalian buka, itu ada di tanda-tanda kiamat kubro, itu yang D, terbit matahari dari sebelah barat. Nah, soalnya apa tadi? Menjelang hari kiamat matahari terbit dari arah A timur, B barat, C selatan, D utara. Jawaban yang benar adalah B barat. Oke, nah anakku sekalian, ada sekian ya dari bagian 1. Bapak akan lanjutkan ke bagian 2. Kalau kalian pengen istirahat dulu, tidak apa-apa, istirahat sebentar dan di stop dulu videonya, siapkan lagi untuk materi atau bagian 2 dari les ini, yaitu tentang UTS ya, tengah semester 1. Istirahat dulu dan di pause dulu, baru nanti kalian lanjutkan lagi.
Oke, kita lanjut lagi ke bagian 2 dari soal UTS tengah semester ya, ulangan tengah semester. Semester ini kita memasuki ke bagian 2. Ya, perhatikan dengan baik. 1. Banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya merupakan contoh dari kiamat apa? Titik-titik. Kalian buka dulu, jangan sembarang jawabnya. Buka tentang hari kiamat ya. Itu tadi apa? Banjir, gempa bumi, dan bencana alam. Itu termasuk mana itu? Kita cari dulu di bukunya. Ya, cari di bukunya. Kalian lihat tanda-tanda kiamat sugro ada nggak sini? Kiamat kecil. Ya. Tentang apa tadi? Gempa bumi. Ya, ada gempa bumi segala itu. Nah, cari. Nah, makin sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Itu H ya. Berarti tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil ya. Jadi jawabnya adalah kiamat sugro. Kita lanjut ke nomor 2. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ditiupnya sangkakala oleh malaikat siapa? Nah, ayo, malaikat siapa? Malaikat Israfil. Ya. Yang ketiga, peristiwa hari kiamat digambarkan dalam surah apa? Nah, kalian buka di pelajaran 2 atau pelajaran yang membahas tentang hari kiamat. Kalian lihat dulu. Nih. Ya, kalian lihat. Itu surah apa sih? Membahas tentang hari kiamat. Kalian buka. Nah, di pelajaran 2 yang kita baca tadi. Oh, surah Al-Qari'ah. Berarti jawabannya adalah surah Al-Qari'ah karena di situ membahas tentang hari kiamat. Kita lanjut ke nomor 4. Hukum bacaan ijhar sapawi dibaca apa? Kalau nggak tahu ya, buka dulu bukunya. Itu ada di bagian awal-awal sekali. 4 ini. Ya, halaman 4, halaman 5 itu buka. Nah, kamu lihat nomor 5-nya. Ijhar sapawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, cara membacanya mim dibaca jelas. Berarti jawabannya yang benar adalah jelas. Nomor 5. Beriman kepada hari akhir tidak hanya diyakini di dalam hati dan diucapkan di mulut, melainkan juga harus diterapkan dalam bentuk apa? Jadi kalau beriman kepada hari akhir itu tidak hanya di dalam hati saja, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik ya. Boleh kalian jawabnya perbuatan yang baik atau amal soleh. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Tidak menunda-nunda pekerjaan merupakan penerapan dari pengakuan sifat Allah. Nah, ini kita sudah membahas lagi. Jadi kalian membuka materinya itu tentang Asmaul Husna karena kita membahasnya tentang sifat Allah. Jadi buka Asmaul Husna yang mana, materi keberapa. Ya, buka ya. Ini di halaman 28. Apa tentang apa? Tidak menunda-nunda. Nah, kalian buka tuh halaman 28. Kalian cari di situ, baca satu persatu. Nah, kalau yang menurut Bapak di sini, yang sudah Bapak lihat di sini ya, kalian lihat al-muqaddim itu maha mendahulukan. Itu akhlak kita terhadap sifat al-muqaddim yaitu sebagai berikut. A, B, C. Nah, itu kalian lihat, baca. C, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Berarti jawabannya yang kalian tulis di sini adalah sifat Allah al-muqaddim. Lanjut ke nomor 7. Gampang sekali ya kalau kalian bisa mengaji. Itu waliyadin, dibaca waliyadin, tulis saja waliyadin. Oke, lanjut ke nomor 8. Allah maha kekal. Allah mempunyai asmaul husna. Nah, maha kekal. Cari lagi di halaman 28 tadi. Nah, cari yang asmaul husna yang artinya tadi maha kekal. Oh, Al-Baqi. Berarti tulis di sini Al-Baqi. Lanjut ke nomor 9 ya. Toleransi diperbolehkan kecuali dalam hal.
boleh toleransi, saling menghargai boleh, kecuali yang tidak diperbolehkannya yaitu dalam hal akidah dan beribadah, keyakinan dan beribadah. Itu jawabannya ya. Nomor 10, surah Al-Kafirun turun setelah surah apa? Nah, buka lagi materinya tadi ya, baca lagi kalau masih belum hafal itu Al-Kafirun pelajaran pertama. Nah, kalian buka halaman 8. Nah, di sini ada tulisannya surah Al-Kafirun diturunkan setelah surah Al-Maun. Berarti jawabannya surah Al-Maun. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan bagian 2 dari UTS ini ya. Kita lanjut ke bagian 3. Persiapkan dan perhatikan lagi ya. Nomor 1, tuliskan surah Al-Kafirun beserta artinya ya, karena dia perintahnya di sini tentang menuliskan Arabnya dan juga artinya. Kalian tinggal tulis ya, bukalah halaman pertama, kalian salin ke buku tulis ataupun buku LKS ini ya. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan hari kiamat. Kalian menjelaskan ya, kiamat itu apa? Kiamat itu apa saja ya? Itu kalian sebutkan. Kiamat adalah misalkan kalian kasih jawaban, hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh alam semesta ya, kehidupan seluruh makhluknya ya, manusia dimatikan. Kiamat itu ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, itu bisa jawabannya seperti itu bisa. Nomor 3, carilah arti lafal-lafal berikut ini. Nah, ini sudah ada Arabnya, kalian tinggal buka aja bukunya halaman pertama tadi ya, kalian cari yang kosakata tadi itu loh. Nah, kalian buka halaman 7. Nah, kalian sesuaikan, diartikan ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir ya. Kalian buka yang membahas tentang Al-Muqtadir. Berarti dia membahas tentang Asmaul Husna. Kalian buka halaman berapa membahas tentang Asmaul Husna, yaitu halaman 28. Nah, itu ada nomor 2. Akhlak kita terhadap sifat Al-Muqtadir yaitu sebagai berikut. A, B, C. Itu tulis ya. Itu jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebutkan tanda-tanda kiamat sugro. Oh, gampang. Kalian buka yang membahas tentang hari kiamat tadi. Ya, kiamat sugro. Cari di sini. Kiamat sugro. Kalian buka yang membahas tentang hari kiamat. Nah, ini. Di sini ada ya. Tuh tanda-tanda kiamat sugro. Ini yang ditulis tuh yang ini loh. A sampai J itu jawabannya. Nomor 6, jelaskan arti Asmaul Husna secara istilah. Asmaul Husna itu apa? Nah, kalian buka di sini tadi yang membahas tentang Asmaul Husna. Ya, nah ini. Halaman 27, Asmaul Husna ialah nama-nama baik yang dimiliki Allah. Terus kalian tulis ya sampai lengkap. Nomor 7, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmahnya. Nah, cari lagi. Beriman kepada hari akhir. Nah, ini. Buka halaman 20. Ini ada 1 sampai 6 ini. Tidak akan meniru pola hidup orang kafir, selalu beramal soleh dan meningkatkan ketakwaan. Nah, itu jawabannya sampai nomor 6. Lanjut ke nomor berapa lagi? Nomor 8. Sebutkan nama-nama surga dan neraka. Nah, ada. Itu membahas tentang hari akhir tadi. Buka halaman apa ini? Berikut ini adalah nama-nama surga dan neraka. Ini tulis 1 sampai 8, 1 sampai 8. Kita lanjut ke nomor 9. Meskipun kamu sudah belajar, nilai ulanganmu selalu jelek, apa yang akan kamu lakukan? Itu jawaban pribadi ya, itu jawaban kalian. Kalau misalkan nilai kalian itu rendah, sebelumnya padahal kalian belajar dengan giat, tapi nilai kalian rendah, apa yang harus kalian lakukan ya? Nomor 10, beri sakal pada ayat berikut dan terjemahkan. Harokat ya, harokat itu dikasih harokat. Ini tulisannya kasih harokat, kalian cari. Nah, ini cari di
pelajaran 1 yang membahas tentang surah Al-Kafirun itu tinggal kalian lengkapi, kasih harokatnya dan kalian terjemahkan. Oke anak-anak, sekian dari pelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang ulangan tengah semester 1 kelas 6, dan semoga kalian semakin semangat belajarnya. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.